lagi. Nah, Ibu sebelumnya ini posisinya masih ada yang ingin dirubah atau sudah nyaman seperti ini? Sudah nyaman Bu, gini aja. Sudah nyaman seperti ini. Baik, kalau sudah nyaman ya Ibu ya. Baik Ibu Saibi dan Rafa. Nah, di sini saya akan memberitahukan apabila nanti bayi Ibu terjadi pengalaman ini ya asfiksia atau kekurangan nafas, saya akan melakukan tindakan resusitasi Ibu. Ya, tindakan resusitasi ini sendiri merupakan tindakan pertolongan untuk bayi yang misalnya mengalami gangguan pernafasan seperti kekurangan oksigen Ibu ya. Jadi misalnya Ibu nanti bayinya mengalami asfiksia seperti itu contohnya, kita bisa melakukan tindakan resusitasi. Nah, tindakan resusitasi ini sendiri jika tidak dilakukan ya misalnya bayi asfiksia, maka dapat membuat komplikasi Ibu, contohnya seperti pada gangguan penglihatan, ada gangguan pendengarannya juga Ibu. Apalagi kalau misalnya tidak dilakukan segera ataupun penanganan resusitasi terlalu lama, dapat menimbulkan gangguan organ secara permanen. Iya Ibu, makanya jadi apakah nanti Ibu setuju untuk dilakukan tindakan resusitasi pada bayi Ibu jika mengalami hal seperti itu? Ibu boleh. Baik Ibu, saya di sini ada surat persetujuannya ya. Ibu bisa baca terlebih dahulu. Nah, di sini mengenai tindakan-tindakan yang nanti akan saya lakukan Ibu. Ibu, jika Ibu setuju, Ibu bisa tanda tangan di sebelah sini ya. Baik Ibu. Saya tanda tangan di sebelah sini ya Ibu ya. Baik, kalau seperti itu, saya permisi ke belakang sebentar. Jika Ibu perlu apa-apa, Ibu bisa panggil saya ya, atau ada keluhan ataupun apa. Ya baik Ibu. Baik, permisi Ibu. Menjaga privasi klien dengan menutup sampiran. Selanjutnya, pastikan keadaan suhu ruangan untuk tetap hangat, seperti misalnya mematikan AC dan juga menutup jika ada jendela ataupun pintu yang terbuka. Mempersiapkan peralatan. Di sini ada peralatannya, ada bengkok, ada baki, lalu bak instrumen yang berisi dengan sarung tangan, dili, lalu ada 2 gunting klem, kemudian gunting tali pusat, dan juga ada sungkup. Kemudian selanjutnya ada larutan DTT dan larutan klorin. Lalu juga ada tempat sampah medis dan tempat sampah non medis. Dan selanjutnya meja resusitasi yang dilapisi oleh 3 kain serta untuk pengganjal nanti kepala bayi. Dan juga yang terakhir ada lampu sorot. Mencuci tangan menurut prinsip PI ada 6 langkah. Lalu kita pastikan dulu agar lengan bayi tidak tergulung sampai ke siku, agar saat mencuci tangan tidak terkena. Lalu pastikan di tangan sudah tidak ada perhiasan ataupun aksesoris yang menempel, seperti cincin, gelang, ataupun jam tangan. Kemudian kita mulai cuci tangannya. Pertama, kita nyalakan keran air, lalu kita oleskan di tangan. Ambil sabun secukupnya. Lalu putar telapak tangan searah jarum jam. Kemudian bersihkan punggung tangan serta sela-sela jari. Lalu telapak tangan dan juga sela-sela jari. Lalu buku-buku jari. Kemudian gigi jari. Dan yang terakhir kuku-kuku jari. Dilakukan secara memutar arah jarum jam juga. Kemudian kita basuh sampai ke siku. Kemudian keringkan menggunakan tisu. Buang ke tempat sampah. Kembali sampai benar-benar kering dan tutup keran menggunakan tisu dan buang lagi ke tempat sampah. Memakai APD. Pertama kita ambil gaun yang dipakai pertama dan bagian jari tangan kita jangan sampai menyentuh bagian dalam gaun. Kemudian yang bagian belakang. Selanjutnya ikat APD.
menggunakan topi atau penutup kepala. Sampai sekencang mungkin. Selanjutnya, kita menggunakan masker. Setelah menggunakan masker, kita menggunakan face shield. Jadi yang terakhir kita menggunakan handscoon. Kita ambil bagian dalamnya. Lalu yang setelah sudah memakai handscoon, kita pegang bagian luar. Selanjutnya memasang handuk ibu di bagian perut. Maaf ya ibu ya, ini saya pasangkan terlebih dahulu. Ayo ibu, tarik nafas ibu. Iya ibu, benar. Sudah mau keluar ya ibu ya bayinya ya. Nah, alhamdulillah ibu, bayinya sudah lahir. Saya taruh di atas perut ibu ya, maaf ibu. Langsung jaga kehangatan bayi. Nah, tadi sambil diangkat bayinya, kita juga sambil menilai keadaan bayi, apakah bayi menangis atau tidak, serta gerakan tonus ototnya aktif atau tidak, dan juga apakah bayi bernapas megap-megap atau tidak. Nah ibu, bayinya tidak menangis ibu. Kalau begitu berarti saya akan melakukan pertolongan resusitasi ibu ya, untuk membantu bayi ibu. Iya ibu, dan tolong ibu. Baik, kalau begitu saya akan melakukannya ya ibu ya. Kemudian kita melihat air ketuban, apakah air ketubannya jernih atau bercampur dengan mekonium. Dan ternyata air ketuban ibu bercampur dengan mekonium. Maka kita harus melakukan penyedotan lendir terlebih dahulu sebelum pemotongan tali pusat. Baik ibu, saya akan menyedot lendir bayi ibu terlebih dahulu ya. Kemudian ambil lili. Lalu kita sedot lendir yang pertama pada mulut. Pada mulut itu kurang lebih dari 3 cm. Buang. Kemudian pada hidung kanan kurang lebih dari 2 cm. Buang. Dan yang terakhir ada di hidung kiri, kurang lebih juga 2 cm. Lakukan penghisapan lendir sampai lendir terasa sudah habis. Selanjutnya melakukan pemotongan tali pusat. Kita ambil gunting klem terlebih dahulu. Kita pegang guntingnya agar tidak melukai ibu. Lalu kita gunting. Kemudian kita pasang klem. Klem sudah terpasang. Setelah dilakukannya penghisapan lendir menggunakan dili dan juga pemotongan tali pusat, maka kita dapat mengeringkan bayi menggunakan handuk, jaga tetap hangat bayinya. Ibu, bayinya saya bawa ke ruangan resusitasi dulu ya ibu ya, agar ibu bayinya dapat bernapas normal kembali. Tunggu sebentar ya ibu ya. Bawa bayi ke ruangan resusitasi, tetapi jaga bayi agar selalu tetap hangat. Letakkan bayi di meja resusitasi. Kemudian letakkan secara ekstensi, lalu di bagian belakang kepalanya. Kemudian kita lakukan penghisapan lendir dili kembali.
Kita buka dada bayinya agar tetap hangat dan dekatkan dengan lampu sorot. Nah, selanjutnya kita melakukan menghisapkan lendir bioli menggunakan jari kembali. Lalu kita ambil di bagian mulut kurang lebih 3 cm. Lalu di bagian hidung kurang lebih 2 cm. Dan di bagian hidung yang sebelahnya kurang lebih juga 2 cm. Nah, selanjutnya karena dilakukan penghisapan, jadi tadi dilakukannya sampai lendirnya sudah habis. Kemudian kita keringkan bayi. Keringkan bayi dari bagian mukanya terlebih dahulu. Setelah muka, kita keringkan kepalanya, kemudian badannya bayi, tangan-tangannya, dan juga yang terakhir bagian kakinya bayi. Jaga agar bayi selalu hangat. Selanjutnya kita akan mengeringkan bagian punggung bayi atau belakang bayi. Bagiannya dipegang di sebelah bagian ketiak. Jaga agar bayi tetap hangat. Lalu bersihkan bagian punggungnya dan agak sedikit ditekan. Ditekan dan juga sambil memberikan rangsangan taktil. Nah, karena handuk yang ini sudah basah, kita dapat menggantinya dengan handuk yang ada di bawah. Dan buang ke tempat sampah. Kita ganti ke kain yang selanjutnya. Jaga bayi agar tetap hangat lagi. Kemudian kita reposisi ulang bayi. Ambil jalan-jalan kepala yang ada di belakang leher bayi, kita atur kembali di belakang kepala bayi. Selanjutnya, setelah menggunakan kain yang baru yang masih kering, kita menilai kembali bayi. Apakah bayi sudah menangis ataupun belum menangis. Dan juga kita melihat apakah gerakan otot tonus bayi itu sudah bergerak aktif atau belum. Selanjutnya, jika bayi menangis, kita dapat memberikannya kepada ibu untuk melakukan asuhan pasca resusitasi. Tapi kemudian, jika bayi masih belum menangis, kita dapat melakukannya agar bayi mendapatkan ventilasi. Kita dapat melakukan ventilasi yang dilakukan sebanyak 20 kali dalam 30 detik. Pertama, kita ambil sungkupnya, kemudian kita pasangkan sungkup. Kemudian setelah sungkupnya dipasang, kita pastikan bahwa sungkup menutupi seluruh bagian hidung dan tidak sampai ke mata. Jadi pastikan sungkup sesuai dengan ukuran kepala bayi. Lalu selanjutnya kita lakukan ventilasi sebanyak 20 kali dalam 30 detik. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas. Nah, selanjutnya, kemudian kita nilai kembali bayi, apakah bayi sudah menangis atau belum. Dan juga kita melihat pergerakan dari tonus otot bayi. Tadi sambil melakukan ventilasi, kita dapat melihat ke arah dada bayi. Apakah bayi sudah bernafas dengan normal ataupun masih bernafas secara megap-megap. Selanjutnya, jika bayi sudah menangis, kita dapat melakukan kepada ibu, memberikannya bayi kepada ibu untuk memberikan asuhan pasca resusitasi. Dan juga jika bayi masih belum menangis, kita dapat melakukan ventilasi kembali. Karena bayi masih belum menangis, kita melakukan ventilasi kembali. Kemudian melakukan ventilasi yang kedua. Baik, kita akan melakukannya sebanyak 20 kali dalam 30 detik. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas.
1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas. Selanjutnya, kita mulai kembali bayi. Jika bayi sudah menangis, maka kita dapat memberikannya kepada ibu untuk melakukan asuhan pasca resusitasi. Tetapi, jika bayi masih belum menangis, serta gerakan tonus otot masih belum aktif, dan juga bayi masih bernapas megap-megap, kita dapat melakukan ventilasi ulang. Berarti kita melakukan ventilasi ulang yang ketiga, karena bayi masih belum menangis. Ventilasi yang ketiga atau ventilasi yang terakhir, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas. Baik, ternyata pada pelakuan ventilasi yang ketiga, bayi sudah menangis, serta gerakan tonus otot sudah aktif, dan juga bayi sudah tidak bernapas megap-megap. Kita dapat memberikan asuhan pasca resusitasi kepada ibu. Tetapi, jika bayi masih belum bisa bernapas dengan baik, yaitu kita pantau dulu bunyi jantungnya. Jika bunyi jantung bayi kurang dari 100 kali per menit, maka kita dapat melakukan rujukan. Dan rujukannya, kita harus mempersiapkan dulu peralatannya, seperti memastikan kehangatan pada kendaraan, lalu juga lakukan ventilasi selama perjalanan. Jika pada bunyi jantung bayi tidak terdengar, kita dapat melakukan di tempat apabila juga keluarga tidak mau dirujuk, tetapi kita tetap melakukan ventilasi sampai bayi bernapas dengan normal. Karena bayi sekarang sudah menangis, kita dapat memberikannya kepada ibu untuk memberikan asuhan pasca resusitasi. Sebelum diberikan kepada ibu, kita dapat memasang topi terlebih dahulu kepada kepala bayi. Maaf ya adek ya, dipasang dulu topinya. Diangkat dulu ya. Lalu rapikan bayi dan jaga kehangatan agar bayi masih terus merasakan kehangatannya. Setelah itu, kita angkat bayi, kemudian kita berikan kepada ibu. Ini si ibu. Baik ibu, ini bayinya sudah menangis ya ibu ya, sudah normal, gerakannya juga sudah aktif, dan napasnya juga normal ibu, sudah tidak megap-megap lagi. Baik ibu, kalau begitu sekarang saya serahkan kepada ibu lagi ya. Maaf ibu, bisa dibuka selimutnya. Baik, saya akan masukkan, menempelkan bayinya kepada dada ibu ya, agar dilakukannya IMD atau inisiasi menyusui. Maaf ibu. Kepala bayinya bisa miringkan ke kanan ataupun ke kiri, lalu jaga bayi agar tetap hangat, tetap selimutkan. Ibu, ini bisa sambil dipeluk ya bayinya ya. Lalu jika misalnya ini agar bayinya bisa mencari puting susu ibu sendiri ya. Baik ibu, kalau seperti itu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan ibu? Kalau sudah cukup Bu Bida. Baik, kalau seperti itu saya permisi ke belakang dulu ya ibu ya. Semoga bayinya terus sehat ya ibu ya, tidak ada masalah apa-apa lagi. Terima kasih banyak ya Bu. Baik ibu, kalau ada perlu apa-apa ibu bisa panggil saya kembali. Baik Bu. Permisi ibu. Dan terakhir kita akan merapikan semua peralatan yang sudah dipakai dan digunakan. Selanjutnya kita memasukkan alat-alat yang tadi sudah terpakai ke dalam larutan klorin dan letakkan dalam keadaan terbalik, kemudian gunting-gunting ke dalam keadaan yang terbuka. Dan bak instrumen dalam keadaan terbalik. Kemudian kita mencuci tangan dengan larutan klorin juga, dan buka handscoon dalam keadaan yang terbalik. Setelah itu kita melepas yang ada di tubuh kita. Pertama kita lepas facial terlebih dahulu dan buang di tempat sampah medis. Kemudian gown, usahakan jangan terlalu banyak untuk menyentuh bagian luar. Nah, seperti ini, lalu kita buka, pegang di bagian dalam. Lalu lepas maskernya, jangan menyentuh bagian luar. Dan yang terakhir topi.
Yang terakhir, kita melakukan pendokumentasian di dalam kartografi.